Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sigma. Kali ini kita akan membahas atau mengupas isi dari buku petunjuk pendaftaran Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tahun 2021. Simak sampai selesai ya. Buku petunjuk pendaftaran Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tahun 2021. Ayo kita lihat apa saja isi dari buku petunjuk pendaftaran CASN tahun 2021 ini. Ini daftar isinya. Ada alur pendaftaran seleksi CASN 2021, kemudian hal-hal yang harus disiapkan, lalu tata cara pendaftaran. Ada daftar ke portal SSCASN, kemudian login, pemilihan jenis seleksi dan pengisian biodata, memilih jenis seleksi dan mendaftar formasi, unggah dokumen, resume pendaftaran SSCASN, dan hasil seleksi administrasi. Kita lihat yang pertama, alur pendaftaran seleksi CASN 2021. Kita zoom dulu, ini ada 8 langkah ya. Yang pertama kita akses dulu portal SSCASN, lalu buat akun di menu registrasi dengan cara menggunakan NIK, nomor induk kependudukan, dan nomor KK atau kartu keluarga. Kemudian setelah membuat akun, kita login akun tadi, lalu lengkapi data kita. Kemudian angka keempat, daftar instansi, di mana kita mengisi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan oleh instansi. Kemudian langkah kelima, verifikasi. Langkah keenam, masa sanggah. Langkah ketujuh, tes seleksi SKD. Kemudian langkah ke-8, keluarlah hasil seleksi. Kemudian hal-hal yang harus disiapkan. Sebelum mendaftar ke instansi yang dituju, pastikan pelamar telah mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran. Dokumen terdiri dari kartu keluarga, KTP, atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, ijazah, transkrip nilai, pas foto, swafoto atau selfie, dan dokumen lain sesuai dengan ketentuan jenis seleksi dan instansi yang akan dilamar. Selanjutnya ada tata cara pendaftaran CASN. Ini tata cara pendaftaran CPNS dan P3K non-guru. Akses portal SSCASN di alamat web yaitu https://sscasn.bkn.go.id. Kemudian buat akun di menu registrasi. Buat akun di https kita buat akun di menu registrasi menggunakan NIK dan nomor KK atau NIK kepala keluarga. Kemudian setelah membuat akun, kita login menggunakan NIK sebagai username dan password yang telah didaftarkan saat membuat akun di SSCASN 2021. Kemudian melengkapi biodata, melengkapi data diri, memilih jenis seleksi, formasi instansi, dan jabatan sesuai pendidikan, melengkapi data pendidikan. Kemudian unggah dokumen persyaratan, mengunggah dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh instansi. Lalu cek resume pendaftaran, memeriksa semua hasil inputan kelengkapan biodata dan unggahan dokumen. Cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran. Lalu proses verifikasi. Verifikator instansi melakukan verifikasi dokumen pelamar. Setelah terverifikasi, maka kita dapat mencetak kartu ujian. Setelah semuanya disetujui, luncurkan situs dan beritahu semua pelanggan. Pengumuman kelulusan. Panitia seleksi instansi mengumumkan informasi kelulusan pelamar. Lalu pemberkasan dan penetapan NIP. Halaman selanjutnya adalah di sini kita lihat ini adalah bentuk halaman atau portal SSCASN P3K Guru dan CPNS. Ini adalah websitenya ya.
Kemudian pelamar diwajibkan untuk memahami tata cara dan syarat pendaftaran dengan teliti. Nah, di sini terdapat beberapa menu yang tersedia pada portal SSC-ASN, yaitu Home, Alur, Registrasi, Fax, Helpdesk, Layanan Informasi, lalu Login. Dari menu layanan informasi terdapat info lowongan. Lalu klik info lowongan untuk mencari informasi terkait instansi, jabatan, lokasi penempatan, pendidikan, jenis informasi, dan jumlah formasi yang tersedia untuk dilamar. Di bawah ini adalah bentuk dari pencarian informasi. Kemudian menu alur. Klik alur untuk melihat tata cara pendaftaran seleksi CASN 2001. Pelamar wajib membaca dengan teliti dan mempelajarinya supaya tidak ada informasi yang tertinggal sebelum melanjutkan ke proses pendaftaran. Jadi pada alur ini terdapat alur P3K guru, CPNS, dan P3K non-guru. Jadi jika kita ingin memilih CPNS, maka kita harus perhatikan apa saja alur dari CPNS. Pelamar hanya dapat melamar satu jabatan dalam satu jenis formasi di satu instansi pada satu jenis seleksi. Jadi tidak bisa melamar pada dua tempat atau dua jenis instansi. Cukup satu saja. Kemudian untuk melanjutkan ke proses pendaftaran, klik registrasi dan akan tampil halaman pendaftaran akun SSC-ASN 2021 seperti di gambar. Lalu di sini Helpdesk. Helpdesk ini adalah merupakan bantuan yang kita perlu jika kita butuh sesuatu, misalnya untuk mencari data diri atau lupa password atau data yang tidak ditemukan. Kemudian selanjutnya fax. Fax yaitu frekuensi ask question untuk mencari permasalahan terkait SSC-ASN. Kemudian daftar ke portal SSC-ASN. Apabila pelamar siap untuk mendaftar, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat akun. Klik tanda buat akun, lalu akan muncul tampilan langkah 1 pengecekan seperti gambar di bawah ini. Lalu kita isi setiap kolom-kolom yang kosong, wajib diisi. Kemudian yang kedua, langkah ini bertujuan untuk mencocokkan data pelamar dengan database di Dukcapil. Masukkan sesuai KTP, yaitu nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, nama lengkap, tempat lahir, dan tanggal lahir. Apabila muncul pesan galat NIK dan nomor KK tidak sesuai, silakan ikuti instruksi pada pesan galat, bukan menghubungi instansi atau badan kepegawaian negara selaku panitia seleksi nasional Panselnas. Di sini contoh galatnya, mohon maaf NIK dan nomor KK tidak sesuai. Jadi jika terjadi ada galat seperti ini, kita langsung hubungi Dukcapil, bukan menghubungi BKN ya. Kemudian masukkan nomor handphone dan email pribadi yang aktif. Lalu masukkan kode CAPTCHA. Setelah data di atas dimasukkan, klik lanjutkan untuk proses selanjutnya. Maka akan muncul tampilan langkah kedua, lengkapi data seperti gambar berikut. Jadi kita isi data-data kita yang belum diisi. Kemudian langkah ini bertujuan untuk membandingkan data pelamar di KTP dengan ijazah. Proses pemberkasan CPNS menggunakan data ijazah sebagai data pokok kepegawaian yang terdiri dari nama lengkap sesuai yang tercantum di ijazah, tempat lahir dan tanggal lahir. Pastikan bahwa Anda mengisi data dengan benar. Kemudian pada kolom NIK, nama, nomor handphone, dan tanggal lahir sesuai KTP sudah terisi otomatis. Masukkan email, nama tanpa gelar atau sesuai ijazah, tempat lahir sesuai KTP, kabupaten atau kota lahir sesuai ijazah, dan tanggal lahir sesuai ijazah. Khusus kolom kabupaten atau kota lahir, cukup ketikkan beberapa karakter pertama saja, kemudian klik salah satu dari pilihan yang tersedia. Kemudian pilih jenis kelamin yang sesuai.
lalu unggah foto scan KTP sesuai dengan ketentuan dengan mengklik choose file. Lalu kita cari foto KTP, lalu unggah, kemudian klik open. Setelah foto berhasil, maka akan muncul notifikasi berikut ini. Pelamar dapat memilih untuk mengunggah ulang scan KTP. Kemudian setelah unggah KTP, kemudian unggah swafoto sesuai dengan ketentuan di web dengan mengklik choose file. Lalu cari foto yang akan diunggah, kemudian klik open. Setelah foto berhasil terunggah, maka akan muncul notifikasi berikut ini. Data lain yang perlu diisi adalah password dan konfirmasi password. Jadi teman-teman jangan sampai lupa passwordnya, sebaiknya catat dahulu. Kemudian pertanyaan pengaman 1, jawaban pengaman 1, kemudian pertanyaan pengaman 2, jawaban pengaman 2. Lalu isilah kode CAPTCHA. Pastikan Anda mengisi semua data dengan lengkap dan benar. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah. Jadi pastikan semua data teman-teman harus benar karena tidak dapat diperbaiki atau diubah. Selanjutnya kita klik lanjutkan, maka akan muncul tampilan langkah 3 yaitu pengecekan ulang data. Nah, pada tahap ini pendaftar harus melakukan pengecekan ulang terhadap swafoto, NIK, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir sesuai KTP, kemudian nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir sesuai ijazah, email, dan nomor handphone. Jika nantinya tidak terdapat kesalahan penulisan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaiki kesalahan penulisan. Kemudian klik kembali jika terdapat kesalahan pada data yang diinput sebelumnya untuk diperbaiki, dan klik proses pendaftaran akun untuk memproses pendaftaran akun. Sebelum akhiri proses pendaftaran akun, pelamar akan ditanyakan kembali apakah data yang diinput sudah sesuai atau belum, seperti pada gambar di bawah ini ya. Jika sudah sesuai, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar di bawah ini. Pendaftaran akun SSC ASN 2021. Nah, untuk mencetak kartu informasi akun, pilih menu cetak informasi pendaftaran. Nah, maka akan muncul seperti gambar berikut ini. Ini adalah bentuk dari kartu informasi akun. Setelah mencetak kartu informasi akun, pelamar dapat melanjutkan tahap selanjutnya, yaitu lanjutkan login pendaftaran. Setelah berhasil membuat akun, maka kita buka kembali web sscisn.bkn.go.id, lalu klik tombol login yang tertera di sudut kanan atas, atau klik tombol lanjutkan login pendaftaran setelah mencetak kartu informasi akun. Nah, ini adalah bentuk dari halaman login. Kemudian setelah login akan muncul kolom-kolom untuk pengisian data. Di sini kita masukkan pengisian biodata seperti berikut. Harap membaca seluruh info dan himbauan yang tercantum di web. Sebelum melanjutkan proses login, pastikan pendaftar mengakhiri pendaftaran sesuai sampai tahapan terakhir resume agar berkas dapat diverifikasi oleh instansi. Tidak diperkenankan mengubah data setelah mengakhiri pendaftaran. Perhitungan usia pada saat melamar dihitung pada waktu mengakhiri pendaftaran. Kolom tempat lahir dan tanggal lahir sesuai ijazah, tempat lahir dan tanggal lahir sesuai KTP, serta nama pembuatan akun telah terisi secara otomatis. Pada form ini, pelamar masih dapat mengubah beberapa data yang diinput pada tahap selanjutnya, yaitu nama, email, dan jenis kelamin. Lengkapi kolom gelar depan ijazah dan gelar belakang ijazah. Kalau tidak memiliki gelar, maka isi dengan tanda kutip dan strip. Masukkan alamat sesuai KTP. Kemudian pilih jenis disabilitas pada menu yang tersedia jika disabilitas. Dan pilih juga jenis disabilitas selain non-disabilitas. Kemudian lengkapi alamat domisili. Biodata telah lengkap atau telah dilengkapi, maka klik selanjutnya.
Selanjutnya adalah memilih jenis seleksi dan mendaftar formasi. Setelah melengkapi pengisian biodata, selanjutnya adalah memilih jenis seleksi dan mendaftar formasi. Pada tampilan 2, memilih jenis seleksi, pilih jenis seleksi yang sesuai pada kolom yang tersedia. Setelah itu klik selanjutnya. Nah, ini adalah bentuk dari kolom memilih seleksi. Selanjutnya adalah mendaftar formasi. Di sini kita memilih instansi. Yang pertama pilih instansi, lalu pilih formasi. Kemudian jika instansi yang dilamar belum tampil dalam daftar tersebut, silahkan periksa kembali pengumuman instansi mengenai waktu pembukaan pendaftaran instansi yang akan dilamar. Lalu pilihlah jenis formasi sesuai dengan formasi yang dibuka oleh instansi tersebut. Kemudian yang keenam, klik pilih dan form isian akan tampil seperti di bawah ini. Pelamar dapat mengubah instansi dan formasi yang dipilih dengan klik ulang. Lalu pilih pendidikan sesuai dengan ijazah, pilih jabatan yang akan dilamar, kemudian pilih lokasi formasi, pilih lokasi tes. Jika pilihan lokasi tes ini tidak tersedia, maka lokasi tes akan ditentukan oleh instansi. Kemudian isi IPK sesuai dengan yang tercantum di transkrip nilai. Contohnya 3.21. Nilai IPK menggunakan tanda titik dan 2 digit di belakang koma. Untuk formasi lulusan SMA atau sederajat, isi dengan nilai ijazah. Untuk beberapa instansi yang memiliki persyaratan skor tes bahasa Inggris, maka silakan memilih jenis tes berdasar persyaratan instansi. Setelah jenis tes terpilih, isi kolom sebelahnya dengan skor pelamar sesuai dengan ketentuan. Kemudian isi nomor ijazah, isi tahun lulus, kemudian isi jenis perguruan tinggi, isi tanggal ijazah sesuai dengan yang tertera di ijazah. Untuk formasi ketik nama perguruan tinggi, kolom ini merupakan autocomplete. Untuk mengisi nama perguruan tinggi, masukkan beberapa huruf atau kombinasi nama panjang atau nama singkatan, kemudian pilih nama yang sesuai. Ketik nama perguruan tinggi atau sekolah yang sesuai dengan yang tercantum di ijazah. Kemudian isi nama perguruan tinggi dan nama program studi. Kemudian jika perguruan tinggi atau prodi yang dipilih sudah terdapat akreditasinya di ban PT, maka akreditasi lembaga dan program studi akan muncul secara otomatis. Jika tidak terdapat akreditasi di ban PT, maka dapat mengisi secara mandiri. Lalu isi kode CAPTCHA, lalu klik selanjutnya. Maka akan muncul ke halaman selanjutnya, yaitu adalah unggah dokumen. Di sini kita mengunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan atau yang dipersyaratkan oleh masing-masing instansi. Jenis dokumennya akan berbeda-beda sesuai dengan persyaratan instansi yang dilamar. Pada tampilan unggah dokumen, pelamar wajib membaca dan memperhatikan ketentuan dokumen yang tercantum, baik ketentuan dari instansi maupun ketentuan formatnya. Perhatikan tipe dokumen dan ukuran yang dapat diunggah ke sistem. Lalu klik unggah, lalu cari dokumen tersebut di komputer Anda. Status dokumen akan berubah menjadi sudah diunggah. Pelamar dapat melihat dokumen yang telah diunggah dengan klik lihat. Jika pelamar salah unggah dokumen, klik unggah kembali, kemudian cari dokumen yang benar. Jika pelamar mengunggah file yang tidak sesuai ketentuan unggah dokumen, maka akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini. Setelah pelamar mengunggah semua dokumen, klik periksa kembali apakah dokumen yang diunggah sudah sesuai dengan ketentuan instansi dan format. Dokumen yang telah diunggah tidak dapat diubah kembali setelah mengakhiri pendaftaran. Setelah yakin, barulah kita klik selanjutnya. Lalu akan muncul resume pendaftaran SSC ASN. Di sini kita wajib mengecek dan membaca kembali data-data yang telah kita isi. Jika belum yakin dengan data yang telah dilengkapi atau dengan instansi yang dipilih, kita dapat kembali ke halaman sebelumnya.
dengan mengklik sebelumnya. Kemudian perbaikilah data-data yang kita merasa masih belum betul. Lalu peserta harus memeriksa kembali seluruh data yang sudah diinput. Pastikan tidak ada data yang salah input dan juga periksa kembali dokumen yang sudah diunggah dengan memilih tombol lihat. Jika sudah yakin tidak ada kesalahan lagi, maka pelamar dapat menandai seluruh kotak atau checklist kotak yang ada pada tampilan yang tersedia, mulai dari nama instansi sampai pada persyaratan instansi terakhir. Begini contohnya, kita checklist semuanya, data-data semuanya. Jika sudah benar, lalu kemudian tandai kotak pernyataan dan klik akhiri pendaftaran. Ada tombol warna merah akhiri proses pendaftaran, maka kita klik tombol tersebut. Kemudian akan tampil notifikasi untuk mengakhiri proses pendaftaran dan peringatan bahwa setelah proses diakhiri semua data tidak dapat diubah kembali. Kita klik iya. Jika sudah yakin, kita klik iya, maka akan tampil halaman final resume. Nah, di halaman ini pelamar sudah tidak dapat lagi mengubah data kembali. Lalu pelamar dapat mencetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran dengan mengklik tombol cetak kartu informasi akun dan tombol cetak kartu pendaftaran CPNS. Berikut adalah contoh kartu pendaftaran CPNS yang telah diunduh atau yang bentuk yang akan di-print nantinya. Selanjutnya, hasil seleksi administrasi. Hasil seleksi administrasi akan ditampilkan pada akun masing-masing. Diharapkan pelamar selalu memantau login akunnya masing-masing ataupun pengumuman pada kanal informasi pada instansi yang dilamar. Nah, itulah isi dari buku petunjuk seleksi CASN tahun 2021. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.